Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sampai dengan saat ini. Teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini di Google Meeting, ya, di sahabat hijrah seiman, Masya Allah, ya, sahabat hijrah seiman, ataupun disikat HSHS, ya, Insya Allah, ya. Ana ingin mengajak teman-teman semua, mari kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pertama sekali, ya, memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ibarat handphone, teman-teman semua, ya, ibarat handphone nih. Kalau handphone kita ataupun smartphone kita tidak kita perbaharui, ya, tidak kita upgrade, seperti apa handphone kita itu? Pasti handphone kita akan lelet gitu ya, akan lola gitu, akan sedikit terhambat ketika kita menggunakan aplikasi lainnya gitu, aplikasinya atau menggunakan fitur lainnya gitu, akan lelet gitu. Begitu juga dengan kita gitu. Jika kita tidak memperbaharui rasa syukur kita, tidak mengupgrade selalu nikmat Allah ini, tidak mengingat semua yang Allah berikan kepada kita sampai dengan saat ini, maka lama-lama teman-teman semua kita akan futur gitu. Ya, kita akan jauh dari koridor Allah gitu. Kita akan lalai dengan dunia ini gitu. Kita akan lalai dengan semua yang kita dapatkan saat ini gitu. Intinya adalah itu. Makanya sejatinya mari kita perbaharui terus rasa syukur kita gitu. Handphone saja kita peduli, masa diri kita dengan Allah tidak kita cas keimanan kita gitu ya. Handphone saja tuh kita perbaharui, kita update terus gitu. Bahkan habis beberapa giga gitu untuk mengupdate-nya. Tapi ketika iman kita sudah lemah, kita enggan untuk mengecas gitu atau memperbaharui rasa syukur kita gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyindir kita dalam dua ayat di dalam surah yang berbeda. Ya, di dalam surah An-Nahl itu Allah sampaikan yang potongannya ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Barang siapa, ya, jika kalian menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, maka kalian tidak akan mampu sedikit pun untuk menghitungnya. Maka sejatinya kita yang selaku orang awam gitu ya, orang yang fakir gitu ya, orang yang bodoh, orang yang miskin gitu, orang yang lemah, sejatinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara termudah kita untuk mensyukuri, untuk mengupdate, untuk memperbaharui rasa syukur kita dengan melafazkan, dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami pada hari ini, kepada saya hari ini. Engkau mengizinkan hamba untuk menghirup napas, Engkau mengizinkan hamba untuk pergi kuliah, pergi sekolah, bekerja gitu, ataupun Engkau izinkan hamba untuk berbakti kepada orang tua gitu. Niscaya jika Allah tidak izinkan, semua mungkin akan terasa sia-sia gitu. Kita tidak akan dapat menikmati semuanya. Nah, makanya dengan cara melafazkan alhamdulillah ala kulli hal, teman-teman semua. Dan juga tidak lupa kita sampaikan, ya, salam dan rindu kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sallu ala wahidatan wa sallallahu alaihi asar." Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka niscaya Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali, kata Rasulullah. Masya Allah ya. Kita mengagungkan Rasulullah gitu, kita mendoakan Rasulullah gitu. Meskipun teman-teman kita sadar, sebenarnya Rasulullah itu tanpa diagungkan, beliau itu Nabi itu sudah agung, teman-teman. Tanpa kita doakan, beliau itu sudah masuk surga gitu, sudah pasti masuk surga gitu. Tetapi apa? Sebenarnya tujuan Rasulullah memberikan himbauan seperti itu, biar menunjukkan bahwasannya kita ini bangga menjadi pengikutnya. Kita ini adalah pengikutnya gitu. Kemudian lanjutannya tadi, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Lihatlah perbandingan teman-teman semua. 1 dibanding 10. Ya, di sini kita lihat betapa cintanya Allah
dengan kita, ya, dengan kita selaku umatnya, ya, selaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan bangga kita memproklamirkan kita bahwasanya kita umatnya Rasulullah, ya, Allah memberikan uh, apa ya, memberikan keagungan untuk kita gitu, memberikan salam selawat gitu ya kepada kita dengan sebanyak 10 kali, teman-teman semua. Ya, itu membuktikan bahwasanya cintanya Allah kepada kita itu luar biasa. Dan kenapa? Ya, dan kenapa kita bersolawat gitu, teman-teman semua? Karena masih banyak teman-teman yang mungkin ada ketika rapat ya, ataupun ketika mengadakan suatu agenda itu jarang sekali gitu, jarang sekali untuk mengingatkan untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW gitu. Ya, sedangkan sudah jelas ya dalilnya dalam Al-Quran itu, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, kata Allah. Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Rasulullah, kepada Nabi, dan sampaikanlah salam yang begitu indah gitu. Ya, salamkanlah dengan salam yang begitu kita tuh merasa bangga menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah, teman-teman semua, ya, ini membuktikan bahwasannya, teman-teman semua, ya, ketika kita beribadah, ya teman-teman, ketika kita sholat, Allah itu tidak sholat, teman-teman. Ketika kita berpuasa, Allah itu tidak puasa. Ketika kita bersedekah, Allah itu tidak bersedekah gitu. Ketika kita haji, Allah itu tidak haji, ya. Ketika kita beramal, sholat gitu ya, membaca Quran, Allah itu tidak membaca Quran, Allah itu tidak butuh itu semua gitu. Tapi ketika kita bersolawat, ya, maka Allah juga bersolawat gitu. Ini adalah salah satu amalan yang Allah lakukan gitu ya. Ini membuktikan bahwasanya begitu agungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman semua. Makanya, ya, mari kita bersolawat ya kepada Rasulullah, ya, sebanyak yang kita bisa gitu ya, sebanyak yang kita bisa dalam ya waktu 1 menit, teman-teman semua, ya, kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi. Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bayangkan teman-teman ya, ketika Masya Allah ya, bayangkan ketika nanti Rasulullah tidak menganggap kita selaku umatnya, teman-teman bisa bayangkan nggak di akhirat itu seperti apa gitu. Ketika Allah sudah menjanjikan bahwasannya, ya, ketika semua umat itu berkumpul dengan nabinya masing-masing gitu ya, kemudian kita berkumpul dengan bangganya, ya, dengan merasa percaya diri kita merasa umatnya Rasulullah gitu, kemudian Rasulullah mengecap gitu bahwasanya kita bukan umatnya, apa yang kita lakukan, teman-teman gitu, kemana mau kita pergi gitu ya. Maka jangan pernah teman-teman untuk menyepelekan sholat itu, teman-teman ya, karena sholat itu adalah salah satu amalan ya yang menjadi hujah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nantinya, yang akan memberikan syafaat kepada kita gitu. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah, ya, menjadi hujah Rasulullah untuk memberikan syafaatnya dan masukkan kita, Allah masukkan kita ke dalam surga bersama beliau. Amin. Allahumma shalli. Ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, nah, kalau cerita Rasulullah itu Masya Allah ya, rasanya nggak akan pernah habis-habisnya gitu ya. Apalagi ketika bercerita tentang hijrah Rasulullah ke Taif, ya Allah, itu kisah yang paling, aduh, nggak sanggup yang teman-teman semua ya, mungkin yang saya hormati terlebih dahulu kepada seluruh teman-teman pengurus dari sahabat hijrah seiman, ya,
sahabat hijrah seiman beserta seluruh kepengurusannya, mudah-mudahan yang sudah mengangkat agenda pada malam hari ini, yang sudah memberikan kepercayaan kepada anak pribadi, ya anak doakan dan kita doakan bersama, mudah-mudahan istiqomah selalu, Allah berikan kekuatan selalu untuk terus ya memberikan kontribusinya untuk umat gitu, karena ini adalah salah satu kontribusi untuk umat teman-teman semua. Ya adapun nanti kesalahan ataupun kekurangan yang Ana sampaikan, yang mohon diluruskan nanti setelah kajian kita gitu ya, setelah agenda kita hari ini, silakan gitu sampaikan kekurangan Ana, silakan sampaikan jika ada keliru dalam penyampaian teman-teman semua. Baik teman-teman semua, ya alhamdulillah panitia memberikan tema pada malam hari ini, yaitu apa ya? Jangan menyesal ya ketika dia telah pergi gitu. Sebenarnya Ana sendiri itu merasa minder gitu teman-teman ya, merasa insecure gitu. Kenapa? Karena Ana berbicara di hadapan orang-orang yang soleh gitu, orang-orang yang solehah gitu, orang-orang yang alim di sini gitu. Rasanya, masya Allah gitu, rasanya terlihat seperti tidak pantas gitu. Tapi ya ala kulli hal gitu ya, kita di sini bercerita gitu, memberikan sedikit pengalaman ataupun cerita yang mungkin cerita itu dapat memberikan ya semangat gitu ataupun motivasi, ya mudah-mudahan itu menjadi ladang amal kebaikan kita bersama teman-teman semua gitu ya. Alhamdulillah panitia hari ini memberikan kita yaitu dengan tema jangan menyesal ya. Jangan menyesal ketika dia telah pergi. Betul enggak? Iya, jangan menyesal ketika dia telah pergi, teman-teman. Nah, ketika kita membaca tema ini, teman-teman, apa yang terlintas di benak teman-teman semua coba? Apa yang terlintas? Pasti kita akan bertanya gitu ya. Pasti kita akan bertanya. Jangan menyesal ketika dia pergi. Nah, pertanyaannya, dia ini siapa gitu? Ya, dia ini siapa? Kok sampai kita menyesal gitu ya? Yang pastinya dia itu bukan pacar kita gitu ya, atau bukan kekasih kita gitu ya, atau bukan harta kita, bukan gitu, bukan harta, bukan materi gitu ya, ataupun bukan dia gitu, dia yang didoakan di sepertiga malam, bukan gitu teman-teman ya. Dia ini ya sebenarnya banyak yang dapat menyebabkan kita sedih ketika dia pergi. Cuman Al-Fakir ingin membahas di sini cuman dua gitu ya, cuman dua aspek, ada dua hal gitu ya. Ada dua hal tentang dia ini ketika dia pergi, kita sangat menyesal teman-teman semua. Yang pertama, ya jangan menyesal ketika dia pergi, ya jangan menyesal. Yang pertama ini adalah teman-teman semua, dianya ini adalah Al-Quran. Jangan menyesal ketika Al-Quran telah pergi. Jangan menyesal ketika Al-Quran sudah lupa dari ingatan kita. Jangan menyesal ketika Al-Quran sudah hilang dari muka bumi ini. Jangan menyesal ketika Al-Quran sudah diamalkan oleh orang-orang kafir. Ya, jangan menyesal ketika Al-Quran telah hilang selamanya dari muka bumi ini. Menyesal ketika orang-orang kafir meremehkan Al-Quran, menghinakan Al-Quran, membakar Al-Quran gitu. Jangan menyesal ketika Al-Quran sudah padam dari dalam hati kita, teman-teman semua. Karena ketika itu terjadi, maka tunggu kehancuran yang kita dapatkan. Ya, Al-Quran itu, teman-teman semua, Al-Quran itu ibarat ketika kita di tengah hutan ya. Bayangkan teman-teman, ketika kita di tengah hutan belantara, tidak ada satu orang pun di tengah hutan itu, kita nggak tahu arah. Kita nggak tahu arah mau kemana tujuan kita. Mau kemana pergi kita nggak tahu di tengah hutan gitu. Di malam yang gelap gitu. Tetapi cuman ada satu hal yang
bisa membantu kita untuk menyelusuri hutan itu, untuk mencapai tujuan kita itu, yaitu kompas. Nah, ketika di kompas itu menunjukkan ada arah timur, ada arah barat, teman-teman, ada arah selatan, ada arah utara gitu ya. Mungkin di arah timur itu ada kebun misalnya gitu. Mungkin kita bisa ke kebun itu. Atau di arah barat itu ada persawahan misalnya gitu. Kita bisa menanam padi. Atau di arah selatan itu ada perkampungan misal. Atau di arah timur itu ada, arah utara itu ada sungai atau danau gitu. Nah, ketika kita sudah tahu, ketika kita ada kompas di tangan kita, cukup satu alat saja, maka kita bisa mencapai tujuan kita saat itu. Ya, bisa mencapai tujuan kita saat itu. Kita mau kemana nih? Oh, ke utara, ada kompas menuju arahnya gitu. Oh, mau ke selatan nih, ada petunjuk. Nah, gitu juga dalam kehidupan kita. Al-Quran ini ibarat kompas, teman-teman semua. Al-Quran ini, Al-Quran is the guide of our life. Gitu. It's guide of our life. Petunjuk dalam kehidupan kita, teman-teman. Ya, apapun dalam kehidupan kita itu ada dalam Al-Quran. Teman-teman bersedih, kembali ke Al-Quran. Teman-teman tersakiti, kembali ke Al-Quran gitu. Buka Al-Quran. Teman-teman dihinakan, kembali ke Al-Quran. Teman-teman miskin, merasa sedih, merasa kekurangan, kembali ke Al-Quran. Teman-teman merasa bahagia sekalipun, kembali ke Al-Quran gitu. Setelah kita bahagia, apa yang harus kita lakukan nih gitu. Atau yang paling apa misalnya, ketika teman-teman merasa paling tersakiti gitu ya, yang paling merasa lebih rendah dari siapapun di muka bumi ini, pasti ada yang merasa seperti itu. Maka teman-teman kembali ke Al-Quran. Karena di Al-Quran itu semua ada jawabannya, teman-teman. Ya, semua Al-Quran itu semua ada jawabannya. Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai obat gitu ya. Apapun permasalahan kita ada di Al-Quran. Makanya jangan heran teman-teman semua, banyak orang-orang kafir itu mengamalkan isi Al-Quran. Ya. Banyak orang-orang kafir itu mengamalkan isi Al-Quran gitu. Makanya jangan sampai itu terjadi, teman-teman semua. Nggak apa-apa mereka amalkan, tapi bukan untuk menjatuhkan Islam gitu. Tetapi pertanyaannya gitu, terus kita selaku pemuda, selaku orang Muslim, selaku orang Islam, apa peran kita untuk Al-Quran gitu? Apa kontribusi kita untuk Al-Quran? Maka jangan sampai teman-teman menyesal ya, ketika Al-Quran itu sudah bukan lagi sebagai pedoman kita. Seperti yang disampaikan, tunggulah teman-teman. Ya, kehancuran kita yang akan datang. Kehancuran yang akan mendatangi kita. Dan padahal kita sadar, teman-teman. Ya, padahal kita sadar bahwasanya, dan mungkin kita paham, sadar, sering diingatkan, sering kita dengar gitu, bahwasanya kembali ke Al-Quran gitu, back to the Al-Quran. Kenapa? Karena Allah sudah jelaskan gitu. Allah sudah jelaskan dalam ayatnya yang jelas gitu. Dalam Al-Quran itu sudah jelas dapat jawabannya gitu. Al-Quran itu, teman-teman semua, ya, salah satu kitab mulia, yang lebih mulia dari kitab lainnya, dari agama lainnya. Yang ketika permasalahan apapun dalam kehidupan kita, ada semua jawabannya dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu, teman-teman semua, kitab yang kita baca, paham atau tidak, ya, ngerti atau tidak, kita dapat pahala keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda ketika kita baca yang lainnya atau kitab lainnya. Teman-teman mau baca buku bahasa Inggris, buku biologi, buku teknik gitu ya, atau buku apa misalnya, buku apapun itu misalnya gitu, pelajaran apapun, beda. Teman-teman paham atau nggak pahamnya itu terserah teman-teman gitu. Ya kalau teman-teman paham, alhamdulillah teman-teman bisa belajar, bisa meningkatkan soft skill gitu, ataupun hard skill teman-teman gitu melalui ilmu itu. Tapi ketika teman-teman tidak paham, apa yang teman-teman dapat? Nggak ada, teman-teman. Tapi itulah keciri khasan Al-Quran gitu. Kesucian Al-Quran, teman-teman. Teman-teman paham atau tidak paham, teman-teman mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan teman-teman, satu huruf Al-Quran yang kita baca, Allah akan balas itu dengan 10 kebaikan gitu. 10 kebaikan yang Allah balas. Teman-teman misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim gitu. Itu berapa huruf, teman-teman? Berapa huruf coba? Itu di Bismillah itu ada 19 huruf.
19 huruf kalikan 10, berapa sudah teman-teman kebaikan? Sudah 190 kebaikan Allah kasih pada kita. Tapi dengan ikhlas ya, ini konteksnya bukan ikhlas bangga ikhlasnya gitu. Tapi konteksnya hitung-hitungan dulu nih gitu. 190 kebaikan Allah berikan kepada kita. Nah, bayangkan kalau kita membaca satu juz, satu surah, dua surah, berjuz-juz atau bahkan sampai khotam gitu ya. Bayangkan kebaikan ataupun pahala yang Allah berikan kepada kita. Makanya kalau kita hitung-hitungan nih terkait pemberian Allah itu, aduh ya Allah, malu banget rasanya teman-teman semua. Ya teman-teman, malu banget rasanya gitu. Kalau kita tidak melakukannya, karena nggak ada lagi cara menghitung kita melalui kalkulator dunia itu nggak akan bisa kita hitung. Maka dengan cara apa lagi kita bisa meningkatkan kedekatan kita dengan Al-Quran kalau tidak dengan itu teman-teman. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, teman-teman semua. Cuman di sini Al-Fakir ingin menyebutkan beberapa saja ya tentang dalil begitu agungnya Al-Qur'an. Mudah-mudahan ini menjadi hujah kita untuk mendekatkan diri kita bersama Al-Qur'anul Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Quran surah An-Nahl ayat 89. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Maka ikutilah dia dan bertawakallah agar kamu diberi rahmat. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada kalian jalan yang lebih lurus. Jalan yang lebih lurus yang memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan untukmu. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Shadaqallahul azim. Ya, ini empat ayat. Sebenarnya banyak teman-teman semua. Cuma di sini Al-Fakir cuma membacakan 4 ayat. Dan kalau kita fokuskan teman-teman ya, yang ayat pertama yang sudah Allah sampaikan tadi, dan kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Sebenarnya ini sudah cukup ya, untuk menjadi hujah kita bahwasannya apapun permasalahan kita kembali ke Al-Quran teman-teman semua. Ya, apapun itu permasalahan kita kembali ke Al-Quran. Jangan sampai teman-teman ketika ada masalah itu lari dulu ke manusia gitu ya. Ketika ada masalah itu lari dulu ke sosial media gitu. Coba deh. Ini mungkin untuk tamparan pribadi ya, karena juga masih juga seperti manusiawi gitu ya. Ketika ada masalah itu mari kita coba ngadu dulu deh ke Allah gitu, baru ke manusia gitu. Ngadu dulu deh ke Allah, baru ke sosial media gitu. Nggak apa-apa kalau sosial media, karena kan orang itu ada sifatnya yang ingin apa namanya itu ya ingin berinteraksi dengan seseorang gitu ya. Ya tapi coba deh dahulukan Allah gitu. Dahulukan Allah gitu ketika ada masalah, ketika ada apapun itu coba dahulukan Allah gitu. Sujud dulu deh gitu. Apa curhat dulu ke Allah deh baru ke manusia gitu. Ya coba kita biasakan hal seperti itu teman-teman.
Kemudian ayat keempat tadi ya, surat Al-Anbiya, surat keempat yang Anda bacakan tadi, Al-Anbiya ayat 10. Ini juga menjadi ayat yang sebenarnya Masya Allah yang jadi tamparan untuk kita teman-teman semua. Yang artinya sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan untukmu. Maka tidakkah kamu berpikir, kata Allah. Tidakkah kamu memahaminya, kata Allah. Ini Masya Allah teman-teman ya. Sebuah, apa ya, kita sudah paham nih bahwasanya Al-Quran ini adalah petunjuk kita sebagai guider gitu ya dalam kehidupan kita, tetapi kita masih menduakannya teman-teman semua. Makanya jangan salah teman-teman, ketika Al-Quran itu sudah dihinakan, itu sebenarnya karena kita sendiri yang enggan cinta dengan Al-Quran gitu ya. Coba deh teman-teman, anak pribadi lah gitu, Anda tanya ke diri pribadi, sudah sejauh mana, sudah sebanyak mana kita dekat membaca Al-Quran gitu ya. Tidak menghafal tapi membaca dulu deh kita teman-teman semua ya. Sedangkan Allah sudah jelaskan di situ ada sebab-sebab kemuliaan itu dengan Al-Quran gitu. Terus kenapa kamu tidak memahaminya gitu ya. Maka mudah-mudahan teman-teman semua, apapun yang kita lakukan saat ini, jadikan Al-Quran itu sebagai guider kita gitu ya, sebagai petunjuk arah kita gitu dalam kehidupan kita. Sebenarnya Al-Quran itu tidak butuh kita teman-teman. Al-Quran itu tidak butuh kita, tetapi kita yang butuh Al-Quran. Allah, kita baca Al-Quran atau tidak, Al-Quran itu tidak akan punah gitu. Al-Quran itu dihinakan atau tidak, dirobek, dibakar oleh orang-orang kafir gitu, Al-Quran itu tidak akan mengurangi eksistensinya, tidak akan teman-teman semua gitu. Karena Al-Quran itu turun dari Allah gitu, Allah itu langsung menjaganya. Tetapi ketika Al-Quran itu sudah dihinakan, ya dilecehkan oleh orang-orang lain ataupun orang kafir gitu, terus apakah teman-teman diam saja? Apa kontribusi teman-teman untuk Al-Quran ini? Itu yang seharusnya kita tanamkan dalam diri kita nih. Kontribusi apa yang telah kita berikan untuk agama ini, khususnya Al-Quran ini. Jadi jangan menyesal ketika Al-Quran itu telah pergi, ya. Tetapi teman-teman harus tanamkan dalam diri kita, saya tidak menyesal dengan Al-Quran. Saya tidak menyesal membaca Al-Quran, saya tidak menyesal menghafal Al-Quran, saya tidak menyesal dekat dengan Al-Quran, saya tidak menyesal dengan mendakwahkan Al-Quran. Maka ketika teman-teman sudah menanamkan dalam diri kita masing-masing tentang konsep itu, maka insya Allah ya, hidup kita akan mudah gitu. Hidup kita akan mudah saja, ada saja kemudahan Allah berikan kepada kita. Karena seperti yang Allah sampaikan tadi, bahwasanya di dalam Al-Quran itu semuanya telah ada. Semua dalam kehidupan kita ini telah diatur di dalam Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita semangat ya, kita terus bersungguh-sungguh berkontribusi untuk hidup bersama Al-Quran teman-teman. Ini juga menjadi ya pengingat untuk anak pribadi dan juga kita semua teman-teman semua. Ya, dan teman-teman ya, izin kepada panitia kalau nanti misalnya waktunya sudah kelewatan, ingatin saja nggak apa-apa ya. Anda lebih nyaman kalau diingatin gitu langsung aja, Afwan gitu ya, waktunya sudah lebih gitu, apa gitu ya. Nah, teman-teman semua, jangan itulah hal yang pertama yang perlu kita pahami, jangan menyesal ketika Al-Quran telah tiada. Dan hal yang kedua, ini hal yang sangat penting teman-teman semua, hal yang insya Allah akan kita hadapi bersama, akan bertemu bersama gitu ya. Jangan menyesal ketika Ramadan telah pergi. Jangan menyesal ketika Ramadan telah pergi begitu saja, tetapi kita biasa-biasa saja gitu. Ya. Ramadan berlalu begitu saja, tetapi kita biasa-biasa saja. Jangan menyesal jika itu terjadi. Ya.
kita sudah lewat pertengahan bulan Sya'ban, teman-teman ya. Kita sudah di penghujung bulan Sya'ban, dan nanti akan bertemu dengan bulan yang begitu mulia, bulan yang penuh keagungan, teman-teman semua. Maka apa yang perlu kita persiapkan gitu untuk menyambut bulan yang begitu memiliki keberkahan itu? Ya, makanya kalau ada misalnya misalnya persiapan menyambut bulan Ramadan, tetap bulan Ramadan, tapi dibahas itu setelah Ramadan gitu, itu rasanya nggak salah sih, cuman penempatan waktunya yang kurang gitu. Ya nggak salah sebenarnya gitu. Makanya persiapan itu kan sebenarnya sebelum dia datang gitu ya. Sebelum Ramadan itu datang, kita persiapkan gitu. Atau mungkin ada yang berpikiran, persiapan apa Ustadz gitu, persiapan apa Kak gitu, apa yang perlu kita persiapkan? Kan Ramadan itu ya itu saja gitu. Tahun kemarin Ramadan gitu ya, kita ngaji, kita tarawih, ya apa yang perlu kita persiapkan gitu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi renungan untuk kita teman-teman semua. Ya, bayangkan teman-teman ya, kita contohnya saja, kita yang ikut lomba sepak bola misalnya. Kita ikut lomba sepak bola, itu latihannya luar biasa teman-teman semua. Kita latihannya sampai dari pagi, siang gitu, lanjut malam gitu ya. Pergi rela jauh-jauh gitu ya, membawa bekal gitu untuk latihan saja gitu. Untuk hal dunia saja kita sampai segitu teman-teman semua gitu. Untuk hal dunia saja kita rela jauh-jauhan gitu ya. Panas-panasan, lelah-lelahan untuk mendapat impian kita untuk menjadi juara gitu. Dalam perlombaan itu gitu. Untuk hal dunia itu saja kita seperti itu, terus apakah ketika bulan Ramadan kita datang kita tanpa ada persiapan? Nah, kalau itu dalam konsep kita perlu dipertanyakan teman-teman semua. Perlu dipertanyakan keimanan kita sebenarnya gitu. Karena hal dunia sudah mengalahkan hal akhirat kita. Ya. Maka perlu adanya kita persiapan ya untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan sehingga nanti bisa menjadi bekal untuk kita sukses ya setelah dari keluarnya Ramadan ini, kita menjadi orang-orang yang sukses tentunya gitu. Orang-orang yang fitri, orang-orang yang kembali suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan teman-teman semua. Ya, ada 3 hal, sebenarnya banyak persiapan yang mungkin banyak yang bisa kita persiapkan gitu ya. Yang mungkin banyak kita bisa persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan ini. Tetapi Al-Fakir ingin ya menyampaikan ataupun membagi 3 saja gitu ya, membagi 3 saja. Dan mungkin selebihnya nanti kita bisa cari sendiri atau mungkin dari teman-teman yang lain yang sudah banyak pengalaman dalam menyampaikan seperti itu. Nah, ada beberapa hal teman-teman yang perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena ini bulannya adalah bulan yang begitu banyak keberkahan di dalamnya. Jangan sampai kita selesai Ramadan kita biasa-biasa saja. Ya. Menjadi renungan untuk kita, silahkan teman-teman renungi gitu. Ramadan kemarin apa sih yang saya lakukan gitu. Apa sih yang saya lakukan dan apa sih yang belum saya lakukan? Apakah banyak yang saya lakukan atau banyak lebihnya atau banyak kurangnya gitu? Ya, bisa menjadi renungan teman-teman gitu untuk mempersiapkan di bulan Ramadan tahun ini gitu ya. Nah, ada pertama sekali ya, mungkin kita kokohkan dulu ya akidah kita terkait bulan suci Ramadan ini. Ya, kita kokohkan dulu terkait dengan bulan Ramadan ini seperti yang Allah sampaikan ya. Seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an ya. Lagi-lagi kita kembali ke Al-Qur'an gitu teman-teman semua gitu ya. Lagi-lagi kita kembali ke Al-Qur'an. Seperti yang Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini adalah dalil yang sangat kuat bahwasannya Ramadan ini adalah bulan yang mana akan menjadi apa ya? Menjadi penilaian Allah gitu. Menjadi penilaian Allah untuk kita, apakah kita pantas untuk menjadi seorang yang bertakwa gitu melalui bulan Ramadan ini. Nah, makanya perlu kita persiapkan ya untuk menjabat bulan suci Ramadan ini. Dan persiapan pertama yang harus kita lakukan teman-teman semua, ya. Yang pertama adalah persiapkan ruh, ya, ruh ataupun jasad kita, teman-teman. Karena ketika kita sakit, kita nggak bisa untuk berpuasa gitu. Kita nggak akan bisa beramal soleh di bulan suci Ramadan ini, teman-teman semua. Ya. Maka sejatinya perlu ruhiyah kita tingkatkan gitu ya. Kita jaga kesehatan kita gitu ya untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini selama sebulan penuh. Ya, selama sebulan penuh kita harus ada persiapan gitu. Mungkin ya menjaga menjaga pola makan kita mulai dari sekarang gitu ya. Kita coba misalnya makan sedikit gitu ya. Terus kita rasakan sendiri. Oh, kalau sedikit makan saya misalnya pagi saja bisa nggak nih misalnya. Itu menjadi langkah pertama kita untuk menguji gitu ya. Ini mungkin kepada teman-teman yang mungkin belum pernah berpuasa sunnah gitu ya. Kalau di sini insya Allah orang-orang yang soleh dan solehah gitu ya. Jadi mungkin sudah sering berpuasa sunnah gitu. Jadi mudah-mudahan ini bukan hal yang sulit teman-teman gitu ya. Nah, yaitu menjaga ruh dan jasad kita gitu ya. Dan seperti yang kita tahu juga bahwasanya sekarang bulan Sya'ban ya. Mungkin teman-teman kita sudah melalui ada yang kemarin puasa sunnah gitu ya. Ada puasa Ayyamul Bid gitu ya. Itu menjadi gambaran belajar kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan nantinya gitu. Maka persiapkan ruh dan jasad kita mulai dari sekarang gitu ya. Yang mungkin yang saat ini mungkin jarang ataupun jarang dengan tidur teratur gitu ya. Silakan teman-teman semua mulai dari sekarang dijaga gitu. Dijaga pola tidurnya, pola makannya gitu. Nanti ketika bulan suci Ramadan tiba, kita sudah ada bekal untuk menghadapinya gitu. Kita sudah ada bekal untuk tahajud, untuk tarawih gitu ya, untuk untuk ngaji gitu ya. Itu sudah ada bekal kita. Makanya harus kita persiapkan dari ruh dan jasad kita terlebih dahulu. Dan yang kedua, yang perlu kita persiapkan adalah persiapan materi. Ya, persiapan materi. Kenapa persiapan materi, teman-teman semua? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan muasah, ya. Bulan yang penuh dengan berbagi, teman-teman semua. Bulan yang penuh dengan santunan. Ya. Ketika kita bersantun di bulan Ramadan itu berbeda dengan hari yang biasanya. Maka persiapkan materi kita, teman-teman semua. Materi itu bukan hanya saja materi nilai dari uang, enggak gitu. Materi itu, santunan itu bukan hanya dilihat dari uang, teman-teman semua. Teman-teman punya ilmu, teman-teman punya pengalaman tentang Al-Quran, ajarkan Al-Quran di bulan Ramadan gitu. Teman-teman punya uang gitu, sedekah berinfak gitu untuk di bulan Ramadan gitu. Kasih saudara-saudara kita yang mungkin untuk sahur saja susah gitu, ya. Sisihkan harta kita gitu. Cicil dari sekarang, kita kumpulkan dari sekarang gitu. Kemudian nanti niatkan untuk siapa gitu? Untuk menghafal Quran kah? Untuk du'afa kah? Untuk anak yatim kah? Untuk panti jumpo kah? Atau panti asuhan gitu. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan muasah, bulan santunan gitu, bulan yang penuh dengan keberkahan ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain. Makanya teman-teman semua ketika di Arab Saudi itu ya, kata guru Ana, itu tidak ada orang yang kelaparan gitu di bulan Ramadan itu. Tidak ada orang yang mau menerima pemberian orang lain.
nggak mau gitu. Yang maunya cuma memberi, nggak mau menerima gitu. Yang menerima itu siapa? Mungkin orang-orang dari luar gitu, orang-orang dari luar, orang-orang yang mungkin ketika itu ada umroh gitu ya. Itu orang-orang yang menerimanya gitu. Khususnya di bulan Ramadan ya, nggak ada orang yang menerima, selalu memberi gitu. Kayaknya ini kita jadikan motivasi teman-teman semua. Kita jadikan bulan suci Ramadan ini adalah bulan kita berbagi dengan saudara-saudara kita. Baik itu dari ilmu kita, dari apa misal, dari kekuatan kita, dari pikiran kita, ya, dari tenaga kita, dan dari harta kita. Kita berikan semua kontribusi itu untuk saudara-saudara kita. Maka insya Allah, ya, ketika kita sudah berkontribusi untuk agama dan untuk umat, insya Allah, ya, Ramadan ini menjadi salah satu pintu yang akan menjadi pintu yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan predikat takwa, teman-teman semua. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah pahalanya langsung yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau yang lain itu walau alam gitu ya, malaikat yang mencatat segala macam ini gitu. Tetapi ketika Ramadan ini sudah sukses kita dapatkan gitu, maka Allah yang langsung yang akan memberikan pahalanya kepada kita, teman-teman. Ya. Itu ya yang kedua, dan yang ketiga ya, ini yang terakhir gitu ya, persiapan kita yang terakhir tentang bulan suci Ramadan ya, memahami ya, persiapan ketiga adalah persiapan fikri gitu ya, fikri, persepsi gitu ya, memahami tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Nah, ini yang sangat penting teman-teman semua. Kenapa? Karena kalau kita tidak paham tentang Ramadan ini, maka kita akan biasa-biasa saja ya. Contoh ketika kita orang yang tidak memiliki banyak soft skill gitu, maka orang itu akan biasa-biasa saja gitu, akan berjalan dengan apa adanya gitu. Begitu juga dengan Ramadan. Ketika kita tidak memahami tentang keutamaan bulan suci Ramadan, maka kita akan biasa saja. Kita merasa tarawih itu ya kayak Isya gitu ya. Witir itu kayak Isya, tahajud itu kayak tahajud hari biasa aja gitu. Bersedekah itu kayak bersedekah pada hari biasanya gitu. Maka ini yang perlu kita persiapkan, adalah persiapan fikri ataupun persepsi kita tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Dan apakah keutamaan bulan suci Ramadan itu? Nah, di sini teman-teman semua, ya. Dan di sini ada keutamaan tentang bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, ini yang pertama sekali, Masya Allah teman-teman semua. Ya, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya. Kita kembali ke awal seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwasanya Al-Quran ini adalah segalanya gitu. Dan Al-Quran ini, ya, pertama sekali diturunkan itu di bulan Ramadan. Maka kita jadikan hari-hari kita, waktu-waktu kita untuk bersimpuh, untuk berromantis gitu ya, untuk berduaan dengan Al-Quran, teman-teman semua. Ya, mungkin yang sebelumnya membaca juz amma ataupun juz 30, coba deh dari juz 1 gitu, kemudian juz 2 gitu, untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran gitu. Karena tidak ada lagi motivasi kita untuk dekat dengan Al-Quran kalau bukan Ramadan ini, teman-teman semua. Kalau Ramadan saja tidak memotivasi kita untuk dekat bersama Al-Quran, terus bulan apa saja, bulan apa lagi gitu. Bulan apa lagi yang bisa memotivasi kita? Nggak ada. Maka cukup deh gitu. Mudah-mudahan cukup Ramadan ini memotivasi kita untuk berduaan yang romantis bersama Al-Quran, teman-teman semua. Ya. Ya. Karena dalam surah Al-Baqarah ayat 185, ya, Allah sudah jelaskan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk untuk umat manusia. Penjelasan petunjuk itu sebagai pemisah yang hak dan yang batil gitu. Ya. Hanya Al-Quran itu salah satu eksistensinya yang Masya Allah gitu adalah diturunkannya di bulan suci Ramadan. Maka teman-teman, perbanyak deh kalau tilawah kita gitu. Terusnya untuk anak pribadi deh, perbanyak ya untuk tilawah di bulan suci Ramadan ini. Mungkin teman-teman gimana nih untuk mengkhatamkannya gitu ya. Nih saya kasih rumus ya. Saya kasih rumus teman-teman semua, metode cepat. Teman-teman bisa khatam ya Al-Quran gitu selama 30 juz insyaallah gitu ya, selama bulan suci Ramadan.
Nah, ini rumusnya nih teman-teman semua. Mungkin kita ada yang masih banyak pekerjaan atau malas-malasan gitu ya. Ini mudah-mudahan ini bisa kita cepat gitu ya. Mudah-mudahan bisa cepat untuk mengkhatamkan Al-Quran. Nah, teman-teman semua, rumusnya adalah usahakan ya kita membaca 2 lembar ketika ketika sholat 5 waktu gitu. Jadi ketika satu waktu itu 2 lembar, ketika dikalikan 5 maka akan menjadi 10. Ketika akan menjadi 10 gitu. 2 kali 10 menjadi 20 lembar. Sedangkan di dalam satu juz dalam Al-Quran itu sebanyak 20 lembar. 20 halaman gitu ya. 20 halaman 20 halaman 10 lembar gitu. Maka kalau teman-teman membaca 2 lembar saja ketika selesai waktu sholat, dan itu rutin gitu selama 1 hari itu gitu. Kalau teman-teman terbiasa gitu ya, atau mungkin yang belum terbiasa, ketika membaca 2 lembar itu kurang lebih cuma 10 menit loh gitu, 15 menit paling lama gitu. Terus dari sekian banyak menit yang kita lalui dalam kehidupan kita, 15 menit untuk menghafal, untuk membaca saja kita nggak mau, ya Allah, motivasi apa lagi yang perlu kita tanamkan dalam diri kita teman-teman semua gitu. Jadi setelah sholat 5 waktu itu ya, contoh misalnya dari zuhur 2 lembar, maghrib 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, subuh 2 lembar, dan menjadi 1 juz gitu. Ketika dikali 30 akan menjadi 30 juz, dan itu akan khatam teman-teman semua. Ya, itu rumus yang paling mudah teman-teman semua. Ya, paling mudah sekali gitu. Nah, saya pengen cepat lagi nih, bisa nggak nih kak gitu misalnya gitu ya. Bisa nggak rumus yang paling cepat lagi gitu? Insya Allah ada gitu ya. Kita akan kasih rumus yang paling cepat lagi nih gitu. Ya, teman-teman silahkan baca ya. Ini 2 lembar. Tadi kan 2 lembar ya. 2 lembar setelah sholat 5 waktu gitu ya. Menjadi 10 lembar alias menjadi 20 halaman alias 1 juz gitu. Nah, cara mudah yang kedua itu adalah teman-teman membaca 1 lembar ya. Membaca 1 lembar sebelum sholat dan membaca 1 lembar lagi setelah sholat gitu. Teman-teman bisa membaca 1 lembar itu setelah azan ataupun sebelum azan gitu ya. Ketika menunggu waktu qomat ya, teman-teman bisa membaca 1 lembar. Setelah sholat baca 1 lembar lagi. Nah, dan akan menjadi 2 lembar gitu. Ini biasanya kalau metode ini yang rumus yang kedua ini sebenarnya gampang banget gitu, dan kita nggak kalau kita sadar sebenarnya mudah banget teman-teman semua gitu. Ya. 1 lembar sebelum sholat ataupun setelah azan sebelum sholat gitu ya, baru 1 lembar lagi setelah sholat gitu. 1 lembar itu 5 menit gitu. Itu pun nggak bisa kita luangkan untuk membaca Al-Quran 5 menit. Ya Allah gitu ya teman-teman ya. Ini untuk anak pribadi lah gitu ya. Untuk sindiran untuk anak pribadi, mudah-mudahan juga bisa mengamalkan gitu apa yang Anda sampaikan ini teman-teman semua. Nah itu kalau teman-teman, insya Allah kalau teman-teman itu cara yang kedua tadi itu cara yang paling terakhir gitu. Nggak ada lagi cara yang lebih mudah gitu. Kalau itu pun nggak bisa, ya udah nggak tahu lah rumus apa mau kita kasih gitu. Ya, jadi teman-teman semua itu insya Allah kalau teman-teman baca ya 1 lembar ataupun 2 lembar tadi, maka teman-teman akan mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 Ramadan itu, dalam 30 hari itu akan mengkhatamkan 30 juz gitu. Nah kalau teman-teman mau baca lagi misalnya 3 lembar setiap setelah sholat gitu ya, maka teman-teman dapat mengkhatamkan 2 kali dalam 30 hari itu, dan bisa mengkhatamkan Al-Quran itu 2 kali khatam gitu. Kalau sedikit cerita teman-teman semua ya, karena anak tinggalnya di pondok gitu ya, anak kadang merasa insecure gitu sama teman-teman yang lainnya gitu, khususnya akhwat gitu ya. Biasanya akhwat itu masya Allah gitu, sampai dikasih penghargaan oleh pondok gitu ya. Nah mengkhatamkan sampai 5 kali gitu, masya Allah, 6 kali gitu. Terakhir itu tahun kemarin itu sampai ada yang 8 kali, masya Allah gitu. Itu, waktunya itu memang untuk Al-Quran gitu di bulan Ramadan itu. Anak pun nggak sampai segitu gitu ya, sampai masya Allah gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah ya ini menjadi motivasi kita untuk mengkhatam Al-Quran ya, yang sebelumnya mungkin tahun kemarin belum sempat khatam gitu ya, belum sempat romantis berduaan bersama Al-Quran. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa romantis bersama Al-Quran dan mengkhatamkannya 30 juz seperti itu. Itu ya teman-teman semua ya.
Dan keutamaan yang kedua, yang selanjutnya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Ya, dalilnya itu dari Ubadah bin As-Samit bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Ramadan telah datang kepada kalian, bulan yang penuh berkah. Pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan naungannya kepada kalian, ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, memberikan langsung pahalanya kepada kita. Kepada kalian diturunkannya rahmatnya, dihapusnya kesalahan-kesalahan dan dikabulkannya doa-doa kalian pada bulan itu. Pada bulan itu, dan Allah akan melihat kalian berpacu melakukan kebaikan. Allah melihat langsung kita berpacu dengan kebaikan gitu. Fastabiqul khairat gitu. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, Allah lihat langsung gitu. Ya. Dan para malaikat berbangga dengan kalian. Dan perlihatkanlah kebaikan diri kalian kepada Allah. Sungguhnya orang yang celaka adalah orang yang pada bulan itu tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, alias orang-orang yang lalai. Ya, hadis riwayat At-Tabrani. Ya, jadi ini juga menjadi motivasi kita bahwasanya Ramadan adalah bulan yang ketika kita beramal Allah sendiri yang melihat dan memberikan pahalanya gitu. Mudah-mudahan ini menjadi menjadi pengingat kita untuk apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan, baik itu khususnya adalah amalan kebaikan ya. Mudah-mudahan kita istiqomah dan semangat melakukannya ketika di bulan Ramadan ini. Dan keutamaan yang selanjutnya adalah bulan Ramadan ada bulan peluang emas untuk melakukan ketaatan. Ya. Bulan yang penuh, bulan yang memiliki peluang besar untuk kita melakukan kebaikan ataupun ketaatan. Teman-teman semua ya. Kenapa? Ya, dalilnya dalam hadis sahih muttafaqun alaih ya, barang siapa yang melakukan ibadah di malam hari bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Ya, di hadis yang lain, apabila Ramadan datang, maka pintu surga akan dibuka dengan selebar-lebarnya dan pintu neraka akan ditutup dan syaitan akan dibelenggu. Ya, ini menjadi juga motivasi untuk kita bahwasannya di bulan Ramadan ini adalah bulan yang insya Allah tidak sesulit dengan hari biasanya ketika kita beramal. Karena motivasinya dengan sendirinya akan tumbuh dalam diri kita gitu. Maka pupuk motivasi itu, sirami motivasi itu agar terus beramal di dalam bulan suci Ramadan. Nah, yang tadi Ana lupa teman-teman ya, tentang Al-Quran tadi. Kalau teman-teman sudah membaca dua lembar misalnya, terus teman-teman karena awal Ramadan terus lagi semangatnya nih, terus karena niatnya tadi dua lembar setelah sholat, terus dia baca gitu, dia baca langsung 5 lembar gitu, langsung 5 lembar gitu. Di waktu yang lainnya 5 lembar lagi. Nah itu akhirnya cuma bertahan sampai 2 hari gitu atau 3 hari gitu. Akhirnya tidak selesai. Kenapa? Karena dia tadi tidak konsisten gitu. Nah kalau teman-teman tadi mengambil rumusnya tadi, teman-teman udah konsisten itu saja gitu. 2 lembar saja setelah sholat, udah 2 lembar saja gitu. Nanti lanjut di sholat selanjutnya gitu, di waktu yang selanjutnya gitu. Kenapa? Karena kalau sudah mengganggu nih, sudah lari dari niatnya awal gitu ya, rumus yang dipilih tadi, maka nanti insya Allah, saya yakin itu akan motivasinya akan turun gitu, karena sudah merasa aduh kok panjang banget ya, lama banget ya gitu. Makanya teman-teman konsisten saja, 10 menit saja setiap hari, setiap waktu sholat 10 menit luangkan untuk membaca 2 lembar itu ya. Dan selanjutnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, ya bahwasanya bulan ini adalah bulan muassah ya, bulan untuk santunan ataupun beramal soleh. Dan keutamaan selanjutnya ya, setelah keutamaan beramal keutamaan memberi ataupun santunan, selanjutnya adalah bulan yang dilipat gandakan amal kebaikannya. Mungkin teman-teman sudah paham, sudah tahu, mungkin sudah sering mendengar gitu ya. Di hari biasa saja, hari Jumat khususnya gitu, amalan kita Allah lipat gandakan gitu. Nah, bagaimana di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan di dalamnya, berapa lipat yang Allah akan berikan kepada kita, wallahu a'lam. Kita yakin saja gitu.
Ya, kita yakin saja bahwasanya amal yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan ittiba yang mengikuti melakukan seperti yang dicontohkan Rasulullah, insyaallah kita yakin saja Allah akan berikan begitu banyak kebaikan ataupun balasan dari Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua. Ya. Nah, terus selanjutnya adalah teman-teman semua, mungkin ada terakhir ya keutamaan bulan suci Ramadan. Yang terakhir adalah bulan Ramadan. Ini yang terakhir ya, keutamaan bulan Ramadan yang terakhir adalah sebagai bulan kemenangan. Tidak ada bulan apapun selain bulan suci Ramadan yang memberikan kemenangan kepada umat muslim di seluruh dunia manapun. Ya, makanya jadikan ini sebagai motivasi untuk kita bahwasanya Ramadan ini adalah bulan kemenangan untuk kita, teman-teman semua. Ya, bulan diturunkannya Al-Qur'an gitu ya. Bulan kemenangan ketika itu perang Badar gitu. Banyak sekali sejarah dalam Al-Qur'an gitu menjelaskan bagaimana Ramadan ini gitu. Bahkan negara kita merdeka di bulan Ramadan gitu. Masya Allah gitu ya. Ini menjadi membuktikan bahwasanya keberkahan Ramadan itu luar biasa. Bulan kemenangan untuk kita gitu. Maka jangan sampai kita lewati Ramadan ini dengan begitu saja gitu ya. Tanpa memperbanyak tarawih, tanpa memperbanyak tahajud, tanpa memperbanyak witir, tanpa memperbanyak tilawah, tanpa memperbanyak sedekah gitu. Alias kita beramal seperti biasanya gitu. Rugi teman-teman semua, rugi banget gitu. Maka sekali lagi Ana sampaikan ya, untuk diri Ana pribadi, mari kita perbanyak ya, persiapkan sebaik-baik amal kita untuk bulan suci Ramadan ini, karena kita nggak tahu teman-teman semua, mungkin kita bisa nggak nanti bertemu di Ramadan tahun depan gitu, atau mungkin hari ini kita belum bisa meyakinkan gitu, kita belum bisa yakin gitu, kita nggak tahu apakah kita bisa sampai ke bulan Ramadan tahun ini gitu. Maka tapi setidaknya ya kita sudah ada niat nih, sudah mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan dan untuk mencapai predikat takwa yang Allah berikan kepada kita nantinya gitu. Dengan persiapan yang matang yang tentunya sudah kita persiapkan dari jauh-jauh hari. Itu teman-teman semua ya. Ya, ya itu keutamaan tentang bulan suci Ramadan, ya itu persiapan yang perlu kita lakukan, 3 persiapan ya. Jadi persiapan ruh dan jasad, kemudian persiapan materi, kemudian persiapan fikri ataupun persepsi keutamaan tentang bulan suci Ramadan. Dan sedikit tambahan teman-teman, tapi singkat saja ya, bonus ya teman-teman ya, biar mungkin ada kebaikan gitu ya, mungkin adab kita ataupun kiat ketika kita mengisi bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah, mungkin tidak panjang lebar, yang pertama adalah niatkan semua karena Allah dulu ya, niatkan puasa kita karena Allah gitu, bukan karena siapapun, bukan karena paksaan orang tua ya, paksaan teman, ataupun karena ingin apa gitu ya, karena ingin terlihat soleh atau solehah gitu, nauzubillah min zalik gitu teman-teman semua. Niatkan karena Allah terlebih dahulu gitu. Yang kedua adalah disunnahkan bagi yang berpuasa adalah memperlambat makan sahur, dan mempercepat waktu berbuka. Nah, tapi jangan sampai salah konteks dulu ya teman-teman ya. Maksud di sini adalah memperlambat itu bukan berarti setelah misalnya setelah sudah sudah diingatkan baru makan gitu ya. Atau mempercepat itu sebelum waktunya berbuka udah makan gitu, nggak seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah konteks nih. Ketika maksudnya mempercepat berbuka itu adalah ketika waktu sampai, teman-teman langsung berbuka. Jangan kemana-mana dulu nih gitu. Jangan mungkin beli ini dulu lah, beli itu dulu lah gitu. Ataupun ngobrol ini dulu lah, ngobrol itu dulu lah gitu. Ketika waktu sudah sampai, persegerakan untuk berbuka terlebih dahulu, baru melakukan amalan yang lain. Jangan sholat dulu deh gitu, berbuka dulu gitu. Itu ya. Ataupun memperlambat tadi, jangan ketika sudah azan gitu, enggak gitu. Tapi di akhir-akhir mungkin 30 menit sebelum azan kita makan gitu ya, biar mungkin nanti sempat persiapan untuk sholat gitu ya. Seperti itu teman-teman semua. Kemudian ya berdoa ketika berbuka. Nah, ini juga salah satu sunnah yang terlupakan teman-teman semua ya, menjadi pengingat untuk anak pribadi. Ketika berbuka perbanyak doa, bukan doa untuk
berbuka puasa ya, tapi berdoa apapun itu gitu. Berdoa apapun itu perbanyak di waktu berbuka itu. Ya. Di waktu menjelang berbuka itu perbanyak doa kepada Allah gitu. Karena itu adalah waktu mustajab, teman-teman semua. Yang selanjutnya adalah memberikan makan untuk berbuka puasa. Ini masih berkaitan dengan materi tadi gitu ya. Kita usahakan untuk memberi saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu ya. Meskipun tidak bisa memberikan satu nasi kotak, setidaknya kita bisa memberikan satu aqua gelas dan satu biji kurma. Ya, karena setiap dia makan akan mengalir pahala di bulan suci Ramadan yang begitu luar biasanya. Ya, yang kelima, nah ini yang penting nih. Ghadul basyar ya, menjaga mata, teman-teman semua. Menjaga mata, bukan hanya mata, ya. Bukan hanya mata. Oh, berarti kalau mata telinga boleh dong gitu mendengar sesuatu gitu ya. Enggak, teman-teman. Dia menjaga mata, menjaga telinga, menjaga mulut, ya, menjaga kaki, menjaga tangan gitu. Di bulan suci Ramadan ini kita minta saja sama Allah kita paksa diri deh gitu untuk untuk menjaga itu semua gitu. Ya, khususnya di bulan suci Ramadan ini gitu, agar kita mendapatkan predikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah ya ini dia meningkatkan amalan yaumi. Nah, teman-teman yang mungkin di sini ada apa namanya tuh logbook gitu ataupun apa gitu ya, tentang amalan yaumi, enggak apa-apa, silakan, bagus gitu. Untuk mengingat gitu ya. Untuk mengingat untuk menjadi muhasabah untuk diri kita gitu. Ya. Nanti ada tadarus gitu kan, diingatkan di sana ada tadarus, tarawih gitu ya. Sedekah gitu dan segala macam, baca Quran gitu ya. Jadi itu yang meningkatkan ya amal kebaikan, amalan yaumi gitu, meningkatkan amal yaumi kita. Apapun itu yang berhubungan dengan amal yaumi kita, ya, tingkatkan di bulan suci Ramadan ini. Dah, yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah iktikaf, teman-teman semua. Iktikaf ya, khususnya ada di 10 malam terakhir. Diusahakan teman-teman semua ya kita iktikaf ya di masjid kita masing-masing gitu ya. Di tempat yang memang ada mengagendakan iktikaf, teman-teman semua, coba deh kita 10 malam terakhir saja kita coba usahakan iktikaf gitu. Coba kita rasakan. Anak pribadi sih kalau iktikaf memang benar-benar iktikaf itu baru 2 kali ya, kalau nggak salah gitu. Ya baru 2 kali memang sebenar-benar iktikaf gitu ya. Tapi coba kita usahakan gitu teman-teman semua gitu ya. Kita usahakan untuk iktikaf. Kalau untuk bulan kemarin, tahun kemarin kita tidak sempat untuk iktikaf ya. Kita coba untuk di bulan ini kita iktikaf gitu. Di tempat kita masing-masing gitu ya. Selanjutnya yang terakhir ya, pandai-pandailah dalam memilah ya, dalam dalam melihat amal kebajikan di bulan suci Ramadan ini. Ya, pandai-pandailah gitu. Alias dalam artian adalah pandai memanajemen waktu. Ini sangat penting teman-teman semua. Teman-teman sudah memahami teorinya, teman-teman sudah memahami konsepnya, tetapi kalau teman-teman tidak bisa memanage waktu, maka akan tinggal gitu. Kita sudah buat nih to-do list gitu ya. Kita buat nih tarawih segini, habis itu tahajud segini, jam segini tilawah gitu, jam segini menghafal, jam segini bersedekah gitu. Tapi ketika kita tidak bisa memanage waktu kita gitu, ataupun tidak bisa membuat to-do list kita gitu, ataupun list kegiatan kita gitu ya, maka tidak maksimal gitu ya, tidak maksimal. Jadi kita buat ya, kita manage waktu kita ya, kita maksimalkan waktu kita untuk beramal gitu dengan cara ya membuat list ataupun to-do list kita, ataupun kita membuat itu tadi ya, memanage waktu kita untuk beramal gitu. Karena dengan memanage itu, insya Allah semua amal kebaikan di bulan suci Ramadan bisa kita lakukan gitu. Karena sudah terjadwal gitu. Tapi kalau tidak, maka kita akan menghabiskan waktu itu dengan sia-sia, teman-teman semua. Ya, maka memang itu sangat penting, teman-teman. Ya, itu berapa tadi ya? Ada beberapa tentang kiat dalam menjalankan bulan suci Ramadan. Mungkin itu saja teman-teman semua pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf karena Al-Fakir juga bukan siapa-siapa, hanya memberikan apa yang bisa diberikan gitu ya. Ini pun dari materi ini materi yang bisa Anda berikan dari PPT gitu, tapi Anda tidak bisa bagikan di sini seperti itu karena laptopnya kurang memadai.
Jadi mudah-mudahan apa yang Ana sampaikan ini dapat memberikan motivasi untuk kita semua dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan Al-Qur'an ataupun dengan amalan yaumi lainnya di bulan suci Ramadan ini. Ya. Jangan menyesal ketika Al-Qur'an telah pergi, ya. Jangan menyesal ketika Ramadan telah pergi dan kita setelah kita ditinggalkan oleh Al-Quran dan Ramadan dan kita biasa-biasa saja, maka ingat ya, kehancuran yang akan kita dapatkan. Itu saja dari saya. Afwan minkum atas segala kesalahan. Saya Sandri Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallah khair atas ilmu yang disampaikan. Semoga bermanfaat dan insya Allah menambah wawasan untuk kita semua. Untuk sesi penyampaian materi sudah selesai. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, boleh di on mic-nya terlebih dahulu, dipersilakan dua mungkin orang perwakilan. Dua orang ya. Kalau banyak-banyak nanti nggak bisa jawab, Ana. Dua orang saja perwakilan dari peserta. Iya, silakan, Ustazah. Ada yang ingin on mic? Kalau tidak ada, kita langsung beranjak ke kolom chat. Sudah ada beberapa pertanyaan. Saya izin untuk bacakan ya, Ustadz. Iya, tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar kita bisa kecanduan dalam membaca Al-Quran? Ya, tafadhol masykurah. Iya, ini kayak namparannya nih ya. Karena Ana juga masih ini nih, masih banyak belajar gini. Masih belum candu gitu. Ana belum dapat kecanduan nih, Masya Allah gitu. Meskipun ya itulah namanya juga manusia gitu teman-teman ya. Tapi selalu insya Allah ya berniat dengan kontribusi, selalu belajar gitu. Apalagi di sini di lingkungan bersama orang-orang yang soleh juga di sini. Mohon doanya teman-teman semua. Mudah-mudahan Ana juga ya selalu diingatkan oleh teman-teman di sini gitu ya, teman-teman yang di luar sana juga gitu ya, untuk terus bersama Al-Quran gitu. Kiat-kiat ya mungkin untuk Ana pribadi ya, yang mana bisa berikan kepada teman-teman yang bertanya, kiat-kiat untuk dekat atau candu dengan Al-Quran gitu. Yang pertama teman-teman yang harus teman-teman perhatikan adalah tujuan atau niat dulu deh gitu. Teman-teman harus buat ataupun harus tahu dulu nih tujuan ataupun niat teman-teman. Kenapa? Ya, karena ini sangat penting gitu. Kalau nggak ada tujuan ataupun niat kita untuk bersama Al-Quran, maka nanti ketika kita futur, kita lagi semangat banget nih, wah di 2 hari ataupun 5 hari Ramadan, wah ngaji terus nih, Masya Allah, bersedekah terus gitu kan. Tetapi niatnya nggak ada, dari awal tuh nggak tahu, tujuan itu nggak tahu gitu. Maka ketika futur, mereka nggak tahu jalan pulang lagi gitu. Ketika mereka lemah imannya, ya itu kan manusiawi ya, futur itu ya, banyak ujian dan cobaan gitu. Ketika mereka futur, mereka nggak akan kembali lagi ke koridornya gitu. Kenapa? Karena niat tadi nggak ada, tujuannya tadi belum dibuat gitu. Tujuannya apa gitu? Makanya harus tahu dulu nih, tujuan untuk berduaan bersama Al-Quran ini, candu dengan Al-Quran ini untuk apa gitu. Tujuannya untuk apa? Nah, niatnya untuk apa? Kalau sudah kita buat, maka ketika kita nanti lengah ataupun ya futur, kita bisa ingat lagi tujuan kita. Ketika tujuan kita sudah ada, maka kita kembali semangat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita buat niat ataupun tujuan kita, ya cari teman, ya teman. Karena dalam Islam itu juga sudah menjelaskan gitu ya. Bertemanlah bersama orang tukang wangi-wangian gitu. Setidaknya kalaupun kamu berada di sisinya, kamu kedapatan kecipratan minyak wanginya gitu. Tapi jangan berteman dengan orang pandai besi. Ini dalam hadis ya, kurang lebih seperti itu. Karena setidaknya meskipun kamu temannya, kamu akan kecipratan juga gitu bau besinya. Maka teman-teman, untuk memotivasi kita untuk dekat bersama Al-Quran, maka yang pertama harus dilakukan adalah cari teman yang sefrekuensi. Cari teman yang satu visi dan misi, terkhususnya di bulan Ramadan gitu. Nggak apa-apa, cek teman-teman. Assalamualaikum ukhti, assalamualaikum akhi gitu.
Ramadan ini kita khotam bareng-bareng yuk. Nah, misal gitu ya. Ramadan ini kita tilawah bareng-bareng yuk gitu. Jadwalnya jam segini ya, kita ngumpul di masjid ini ya gitu. Cari teman itu nih. Kalau nggak ada yang langsung offline. Kalau nggak ada yang langsung online bisa kok gitu. Nggak apa-apa online, tapi sebagai motivasi gitu. Contoh misal teman di kampung misalnya gitu. Assalamualaikum Waki, kita nih bulan ini yuk gini-gini yuk gitu. Kita melalui online saja ya, misalnya melalui WA kah gitu kan, video call WA ataupun telepon gitu. Tapi itu menjadi motivasi gitu. Kenapa? Karena sudah ada janji antara keduanya gitu. Sudah ada akad berduanya gitu. Maka cari teman yang siap untuk dekat dengan Al-Qur'an seperti itu. Ya. Setelah buat tujuan, ya setelah cari teman, maka untuk ya biar candu dengan Al-Qur'an, teman-teman cari ayat sebagai mood booster teman-teman gitu. Ya, ini Ana juga pengalaman Ana dan teman-teman di sini gitu ya. Kalau nggak ada itu rasanya Masya Allah gitu ya. Jadi coba cari deh gitu ayat yang jadi mood booster kita untuk kita dekat dengan Al-Quran gitu. Ya, dekat dengan Al-Quran. Kalau Ana itu Quran surat Al-Baqarah ayat 216 nah, itu mood booster yang berjana. Nah, teman-teman nanti bisa cek lah gitu, apa artinya. Ya, selanjutnya ya setelah dapat ayat booster sebagai motivasi kita juga gitu ya, baru setelah itu istiqomah ya, karena istiqomah ini memang susah teman-teman gitu. Istiqomah ini juga butuh motivasi gitu ya, butuh motivasi gitu. Dan motivasi itu apa ya, teman-teman tadi gitu, teman-teman tadi, tujuan tadi, mood booster tadi ya, mood booster tadi gitu ya, itu yang menjadi buat kita istiqomah gitu. Kenapa? Karena Rasulullah itu udah sampaikan gitu, kita beramal banyak sekali ya, beramal sedikit tetapi rutin ataupun berketerusan gitu ya, itu lebih baik daripada beramal banyak tapi cuma sekali. Ya teman-teman, sekali lagi ya, beramal sedikit dan berketerusan gitu ya, berterusan lebih baik daripada banyak sekali tapi cuma dilakukan sekali. Maka teman-teman, intinya semangatnya itu tetap dikontrol gitu ya. Meskipun nanti membaca Quran ataupun beramal soleh, semangat itu tetap dikontrol gitu. Kenapa? Biar enggak cepat jatuhnya gitu. Nah biasanya kalau kita sudah terlalu tinggi angan-angan kita gitu, semangat kita, ketika kita jatuh susah naiknya gitu. Makanya kita perlahan nih baca Qurannya sesuai dengan kita targetkan misalnya. Jadi ketika jatuh pun enggak langsung ngentok ke bawah gitu, tapi perlahan jatuhnya pun gitu, masih bisa bangkit lagi. Ya. Jadi itu teman-teman ya, biar dekat dengan Al-Qur'an gitu ya. Itu mungkin dari anak pribadi, dari pengalaman anak pribadi ya. Mudah-mudahan bisa apa tadi pertanyaan? Mudah-mudahan bisa apa tadi pertanyaannya ya? Mudah-mudahan Bisa kecanduan. Bisa kecanduan dengan Al-Qur'an gitu ya. Dan juga itu ya teman-teman ya. Dan juga jadikan motivasi ini Al-Qur'an ini sebagai motivasi saja ya. Jadikan Al-Qur'an itu sebagai sabi' gitu ya. Sebagai sabi'. Sabi' itu adalah air hujan gitu. Makanya Rasulullah itu mengibaratkan Al-Quran itu sebagai air hujan. Kenapa? Karena ibarat air hujan yang menghujani, yang membasahi seluruh bumi, seperti itulah Al-Quran. Yang membasahi hati-hati kita untuk terus bersama, untuk terus berada dalam koridornya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadikan motivasi gitu. Jadikan Al-Quran itu sebagai sabi' gitu ya, sebagai penyejuk ya, penenang gitu, peneduh dari segala kehidupan kita. Mungkin itu ya untuk Ukti ya, Ukti atau Akhi yang bertanya tadi. Akhi Sandri. Iya. Baik. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum, wa jazakallah khair atas jawabannya. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Akhi Hendra. Iya, saya kaitkan juga dengan Ukti Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan antara orang yang ahli Al-Quran dengan orang yang cinta Al-Quran? Dan bolehkah kita menghafal Al-Quran sendirian? Tafadhal masykuran. Insya Allah ya. Ini juga sering banget kita tanyakan teman-teman ya. Bukan hanya teman-teman, kita juga nanya terus ke guru-guru kita di sini gitu ya. Sama guru-guru kita, masyaikh segala macam gitu. Kita sering nanya itu karena memang Masya Allah gitu. Pertama, apa perbedaan tentang apa tadi, cinta dengan apa tadi? Cinta dengan
Ahli Al-Quran, orang Ahli yang Al-Quran. ahli Al-Quran dengan Hah? orang yang cinta dengan Al-Quran. Nah, oke. Perbedaannya ini menurut Ana pribadi, teman-teman. Kalau nanti ada jawaban lain itu ya bisa saja gitu ya. Karena guru-guru kita juga punya banyak pendapat gitu. Karena ini pendapat gitu, pendapat dari pengalaman guru-guru kita juga. Ya kalau dari Ana pribadi ya, apa beda ahli dengan cinta gitu ya. Ini Ana langsung contohkan deh teman-teman. Teman-teman bekerja, kalau teman-teman ini sebagai bos, ya ini langsung contoh nih ya, biar langsung terjawab gitu. Nanti akan dapat jawabannya sendiri. Teman-teman ibaratkan sebagai contoh nih gitu. Teman-teman sebagai contoh, jadi bos di dalam sebuah perusahaan, ya. Ketika ada dua pelamar pekerjaan, ada satu pelamar pekerjaan yang ahli, ya, yang ahli. Kemudian ada yang cinta dengan pekerjaan itu. Teman-teman pilih yang mana? Oke, mungkin ada yang pilih ahli gitu ya. Ada yang pilih cinta gitu. Mungkin banyak spekulasinya gitu ya. Tapi kalau pengalaman dari anak pribadi ya, dengan pengalaman Ana ya, dari sependek pengalaman kami di sini gitu ya. Beda cinta dengan ahli ya. Kalau ahli itu adalah orang yang memang ahli dalam Al-Qur'an gitu. Ya ahli, memang ahli gitu. Tetapi ketika dia dapat suatu masalah, ketika dia stuck dalam suatu masalah, ketika dia ada crash gitu ya dengan beberapa permasalahan, mungkin dengan hafalannya gitu ya, dengan murojaahnya, maka apa yang terjadi? Maka dia akan mundur satu langkah ke belakang. Mundur ini artinya apa? Ya semangatnya mungkinkah mundur, atau mungkin yang awalnya sering ngaji atau tilawah akhirnya berkurang keseringannya gitu. Berbeda dengan orang yang cinta gitu. Orang yang cinta itu apa nama itu? Meskipun dia nggak ahli gitu ya, tapi dia cinta. Ibarat orang yang cinta gitu, ibarat orang yang pacaran. Ibarat orang yang pacaran itu apapun bisa dia lakukan untuk pasangannya gitu. Ataupun ibarat suami istri lah gitu. Kalau sudah cinta, apapun bisa dia berikan untuk istrinya gitu. Ya. Apapun bisa dia berikan. Itulah orang-orang yang sudah cinta Al-Quran gitu. Meskipun dia belum hafal Al-Quran, dia akan tertatih-tatih gitu, terbata-bata dengan Al-Quran itu, akan terus membaca, akan terus cuma menghafal gitu. Meskipun hafalnya cuma 1 juz, 2 juz gitu, tapi setiap hari dia tilawah, teman-teman. Itu lebih baik daripada orang yang 30 juz tetapi murojaahnya 2 hari, 5 hari sekali, sebulan 2 kali gitu. Ya. Karena Ahlul Quran itu, teman-teman ya, dari yang ada dengar juga dari beberapa guru-guru kami di sini gitu ya. Sebenarnya Ahlul Quran itu adalah bukan yang menghafal Al-Quran gitu. Bukan yang hafal 30 juz Al-Quran. Ya, teman-teman ya. Ingat ya, jangan mengibaratkan bahwasanya seorang Ahlul Quran itu adalah orang yang hafal 30 juz. Enggak, teman-teman. Ahlul Quran itu adalah orang yang setiap waktunya, ya, setiap sisa waktunya, setiap kegiatannya itu selalu didampingi dengan Al-Quran gitu. Mau kerja, dalam kerja baca Quran gitu. Mau sholat, sebelum sholat baca Quran, setelah sholat baca Quran. Setelah pulang dari pekerjaan di tengah jalan baca Quran gitu. Mau tidur baca Quran, setelah bangun tidur baca Quran. Pas tahajud baca Quran gitu. Pergi besoknya lagi di perjalanan baca Quran gitu. Itu adalah Al-Quran, itu yang sebenarnya Al-Quran itu. Gitu. Makanya jangan teman-teman ya apa namanya itu, jangan teman-teman beranggapan bahwasanya Ahlul Quran itu adalah orang yang 30 juz. Enggak. Jadi dari pertanyaan tadi, mana yang lebih baik, apa perbedaannya, itu tadi perbedaannya teman-teman. Orang yang cinta itu sudah pasti akan selalu memberikan yang terbaik untuk Al-Quran gitu. Tapi orang ahli itu, meskipun dia ahli, ya, ketika dia tidak cinta, maka dengan adanya permasalahan yang dihadapi, maka dia akan lambat laun akan memudar. Ya, itu perbedaan teman-teman semua. Terus selanjutnya tadi apa tadi? Di akhir tadi pertanyaannya? Bolehkah kita menghafalkan Al-Quran sendiri? Nah, Ana pernah satu pengalaman ya, pernah dengan sebenarnya ini bisa, ini jawabannya 2 ya, boleh bisa saya boleh dengan sendiri gitu, boleh gimana jawabnya? Boleh dan tidak gitu. Ya, boleh dan tidak gitu ya. Jadi itu dulu. Boleh dan tidak gitu. Nah, ini pengalaman Ana gitu. Dulu tuh
Anda sempat kita sempat datang Syekh gitu ya, Syekh apa namanya itu, dia punya murid gitu, dan murid ini dulu itu menghafal Al-Quran itu sendiri gitu, yang dulu itu menghafal Al-Quran itu sendiri, dan dia itu menghafal Al-Quran itu pacaran gitu, dan dia itu menghafalnya sendiri gitu, dan tapi bisa gitu. Tapi kita nggak ambil poin itu ya teman-teman, dan itu nggak bagus, nggak apa namanya itu, bukan sebuah contoh teman-teman ya. Ini cuma contoh saja, dia menyampaikan bahwasanya dia menghafal Al-Quran itu sendiri gitu, yang sendiri, tapi dia bisa gitu, tapi dia bisa. Nah, tapi akhirnya dia memutuskan gitu untuk stop di situ. Akhirnya dia apa namanya itu, mencari tempat untuk menghafal Quran. Ya, kalau pertanyaannya bisa nggak sendiri, bisa. Kalau kita tuh istiqomah, kalau kita tuh serius, kalau kita tuh bersungguh-sungguh gitu. Tetapi ada satu faktor atau beberapa faktor yang mungkin menjadi tidak menjadi poin mendukung kita untuk menghafal sendiri. Yang pertama, ketika kita menghafal sendiri, itu salahnya kita tidak tahu gitu. Meskipun kita tahu, kita merasa sudah benar gitu. Nah, itu teman-teman ya. Kalau menghafal sendiri, kita akan merasa salah pun benar gitu. Ya, kenapa? Karena tidak ada guru kita. Tidak ada yang mengingatkan kita, tidak ada yang menyimak kita. Makanya boleh saja gitu, meskipun teman-teman tahu boleh saja gitu, tapi lebih baik gitu ya, lebih baik teman-teman itu mencari tempat, mencari lingkungan untuk menghafal Al-Quran. Baik itu mungkin ada partnernya gitu, atau mungkin ada tempatnya, atau ada komunitasnya, atau ada kelompok-kelompoknya gitu. Itu lebih baik teman-teman semua. Kenapa? Pertama, karena di sana sudah ada pasti yang mengingatkan kita. Kedua, sudah ada sebagai motivasi. Kita di sini kalau nggak ada teman-teman yang ngapal gitu, nggak ada motivasinya. Kita yang mungkin biasanya ngafal ngaji cuman beberapa ayat misalnya gitu, beberapa halaman. Tapi ketika melihat teman kita yang hafal ngaji satu juz gitu, motivasi itu tumbuh sendiri teman-teman. Motivasi itu tumbuh sendiri gitu. Wah, ini kok dia satu juz ini nggak boleh nih gitu. Itu ibarat ya gitu. Itu kita sudah rasakan teman-teman gitu. Motivasi itu. Makanya ketika sudah ada teman ataupun ada tempat, maka itu tadi ada yang mengingatkan, ada yang memotivasi, dan ada yang mengoreksi. Nah, ini yang penting sekali gitu. Dan ada yang mengoreksi. Karena kita enggak, teman-teman, sebaik apapun kita, sealim apapun kita, sefasih apapun kita, sebaik apapun bacaan kita, sesering apapun kita sudah belajar ilmu tajwid, teman-teman, kalau sendiri ya akan khilaf, kita yakinlah gitu. Kenapa dari itu? Akan khilaf gitu. Kesalahan itu akan merasa benar gitu. Ya, maka sejatinya cari tempat ya untuk menghafal Al-Quran. Dan jangan sendiri ya, gitu. Biar ketika motivasinya turun gitu ya, ketika futur ada yang mengingatkan gitu. Nah, itu teman-teman ya. Mudah-mudahan itu yang sedikit yang pendek pengetahuan saya, mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya tadi seperti itu. Ya baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khair. Satu pertanyaan terakhir Ustadz, Afwan. Ya, Baik, dari pertanyaan Ukti Lulu, ya saya hubungkan dengan satu pertanyaan peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita membaca dan menghatamkan Al-Quran melalui HP? Dan apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah menghatamkan Al-Quran? Insya Allah ya. Kalau pertanyaannya boleh, insya Allah boleh. Ya, teman-teman boleh. Teman-teman mau khatam dari HP, insya Allah nggak apa-apa. Boleh saja. Boleh banget. Tapi, nah ada tapinya nih. Tapi usahakan deh gitu. Usahakan dengan yang berwujud gitu ya. Usahakan dengan ini teman-teman gitu. Nampak nggak? Usahakan dengan kitab gitu ya. Usahakan dengan Al-Quran gitu. Karena kenapa? Karena ini ada keberkahannya sendiri teman-teman gitu. Ada keberkahannya sendiri gitu. Belajar dari HP, khatam dari HP nggak masalah, itu bagus teman-teman semua. Tapi lebih sedikit lah gitu ketika kita menghatamkan dengan Al-Quran gitu. Karena adalah kitab gitu ya. Kitab yang memang sudah disusun dari zaman dahulu gitu. Ya. Jadi memang teman-teman ya nggak apa-apa, jawabannya nggak apa-apa, tapi lebih baik dengan kitab Al-Quran seperti itu.
Nah, kalau teman-teman yang saat ini sedang mungkin di bulan Ramadan gitu ya, lagi semangat-semangatnya nanti membaca Al-Quran, nah kalau bisa bawa deh Al-Quran kecil kemanapun gitu ya, kemanapun. Tapi jangan ke toilet gitu ya. Pokoknya perhatikan juga gitu. Pokoknya diusahakan di dalam tasnya, mungkin ada yang kuliah atau yang kerja gitu, usahakan untuk membawa Al-Quran ini. Buka ketika itu gitu. Ya, buka ketika ingin membaca Al-Quran gitu. Nah, kalau nggak bisa baru mungkin dengan HP atau seperti apa seperti itu teman-teman ya. Kenapa? Karena itu tadi ada keberkahannya sendiri. Ini kata guru Ana ya. Ini kan anak kata guru Ana gitu. Keberkahannya ada sendiri gitu. Sama kayak kita belajar sendiri, boleh gitu. Tapi dengan guru ada keberkahannya teman-teman gitu. Ada doa dari seorang guru gitu ya. Ada harapan dari seorang guru untuk kita yang sedang menghafal Quran ataupun yang sedang tilawah gitu. Ada keberkahan sendiri gitu. Makanya itu perbedaannya. Bukan berarti nggak boleh gitu ya. Tapi ada kelebihannya sedikit dari hal lainnya seperti itu. Itu teman-teman ya. Sudah pertanyaannya sudah ya. Pertanyaannya tadi udah apa kan sudah terjawab ya. Sudah belum yang ketiga tadi di akhirnya tadi ada nggak? Ya setelah apa ya? Setelah khotaman apa gitu ya? Yang kalau kita ya dari mungkin kalau walau alam ya, kalau misalnya kalau kita khotaman mungkin ada yang tasyakuran gitu, nggak apa-apa boleh gitu ya, tasyakuran gitu, tapi tidak sampai menyalahi aturan dalam agama gitu, nggak apa-apa tasyakuran gitu kan, berdoa sudah khotaman nggak apa-apa teman-teman, ataupun mentraktir teman-teman yang lain nggak apa-apa, itu salah satu wujud kesyukuran kita gitu, nggak apa-apa, mau khotam atau berdoa saja nggak apa-apa, berdoa saja gitu. Minta doa mungkin kepada guru kita, alhamdulillah saya sudah mengkhotamkan, nggak apa-apa, insya Allah bisa gitu. Ataupun tasyakuran gitu, memberikan infak bersedekah gitu, nggak apa-apa, insya Allah semua bisa gitu. Ya itu sebenarnya hanya sebagai wujud syukur gitu, tapi jangan sampai juga gara-gara itu menyulitkan gitu ya, menjadi hal yang mempersulit kita gitu. Oh, saya sudah khatam nih, saya ingin memberi tapi nggak ada uang, akhirnya minjam. Nah itu nggak boleh teman-teman ya. Oh, saya sudah khatam nih, meminta doanya Ustadz Fulan gitu, sampai akhirnya pergi ke sana jauh-jauh untuk meminta doa itu. Nah itu jangan sampai segitulah gitu teman-teman ya. Pokoknya lakukan gitu ya, insya Allah itu sebagai wujud syukur gitu ya. Enggak juga nggak apa-apa gitu, mungkin berdoa sendiri juga nggak apa-apa, seperti itu saja. Ya, Masya Allah, Barakallahu Fikum, wa jazakallah khair atas semua jawabannya. Untuk sesi pertanyaan, sesi tanya jawab sudah selesai. Selanjutnya kita ke sesi closing statement. Dulu Ustadz diberikan nasihat ataupun kata-kata motivasi untuk kita terkait tema tersebut. Ya. Closing statement teman-teman ya. Pertama harus kita pahami dulu teman-teman semua ya, bahwasannya kita ini ya hidup untuk apa gitu. Itu dulu deh. Kita ini hidup untuk apa, ini harus kita pahami dulu ya. Teman-teman, kita ini hidup untuk apa dan untuk siapa dan tujuannya apa gitu. Ya. Kita ini hidup untuk apa, untuk siapa dan tujuannya untuk apa gitu. Ya. Kalau teman-teman bahwasanya hidup untuk beribadah ya karena Allah Subhanahu wa taala, dan untuk siapa, untuk mempersiapkan amal kebaikan untuk di akhirat kelak gitu ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencapai ridho Allah gitu, untuk mencapai surganya Allah gitu. Nah, kalau itu sudah tertanam, sudah terkonsep ya, sudah terniatkan ya di dalam diri kita masing-masing, insya Allah amalan apapun yang kita lakukan, kita akan terus semangat untuk melakukan amal itu. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak tahu tujuan hidup kita untuk apa, untuk siapa, dan tujuannya untuk apa, maka kita akan menjalani kehidupan kita ini
dengan biasa-biasa saja. Maka jangan sampai ketika Al-Quran sudah pergi, ketika Ramadan telah pergi, kita masih saja menjadi orang yang biasa-biasa saja. Maka usahakan kita untuk menjadi orang yang luar biasa dengan bersungguh-sungguh beramal, dengan bersungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk dekat dengan Al-Quran, untuk beramal di bulan suci Ramadan, dan setelah itu selesai, maka kita akan kembali menjadi orang yang fitri, menjadi orang yang suci, menjadi orang yang mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu teman-teman semua ya untuk malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk diri anak pribadi, dan kalau ada kebaikan mudah-mudahan juga bermotivasi untuk menjadi motivasi untuk teman-teman semua. Dan kalau ada yang salah, teman-teman semua mohon dimaafkan gitu ya, karena lisan anak juga lisan manusia penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekhilafan gitu. Dan kalaupun ada salah, teman-teman tahu jawabannya, bisa meluruskannya, silakan nanti hubungi anak gitu, sampaikan ke anak secara pribadi. Dan itu saja dari anak untuk closing statement. Masya Allah, syukron jazakallah khair atas motivasinya. Semoga dapat diamalkan. Baik, untuk sesi closing sudah selesai. Selanjutnya kita ke sesi terakhir yaitu doa. Dipersilakan Ustadz untuk memimpin doa. Yang ada di Turki, yang ada di Suriah, yang ada di Gaza gitu ya, yang ada dimanapun negara muslim lainnya, ya saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjuang untuk membela bukan haknya saja, tapi juga bukan agama saja, tapi juga membela hak-haknya gitu ya. Kita doakan, kita sampaikan, kita nyatakan al-Fatihah kita untuk mereka-mereka semua. Mudah-mudahan apapun yang mereka rasakan saat ini, duka apapun yang mereka rasakan saat ini, mudah-mudahan duka yang dapat mengantarkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. يا ربنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ويا قاضي الحاجات اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي يوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط النور، وإلى الجنة رفيق، ومن النار حجاب. يا الله يا رحمن الرحيم، يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا محيمن يا أدب يا زبار يا متقبل يا خالق يا سيد. Engkau maha pengasih yang tak pernah sama ya Allah. Engkau yang maha kaya yang tidak pernah memiskinkan ya Allah. Engkau yang maha melihat yang tidak pernah buta ya Allah. Engkau yang maha mendengar yang tidak pernah tuli ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami berserah diri ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di malam hari ini ya Allah, kami mengagendakan agenda ini ya Allah. Turunkanlah keberkahan di dalamnya ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Segala kesalahan lisan kami ya Allah. Segala kesalahan mata kami ya Allah. Segala kesalahan hati kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Rahman ya Rahim. Butakanlah mata kami ya Allah dari melihat yang Engkau tidak ridho ya Allah. Tulikanlah telinga kami ya Allah dari hal-hal yang mendengar yang tidak Engkau ridho ya Allah. Bisukanlah mulut kami ya Allah dari hal-hal ucapan
yang mendekatkan kami ke dalam neraka Jahannam, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lumpuhkanlah kaki kami dan tangan kami ini, ya Allah, dari melangkah ke tempat-tempat maksiat, ya Allah, ke tempat-tempat yang Engkau murkai, yang tidak Engkau ridhoi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah langkah kami, kuatkanlah langkah kaki kami dan tangan kami ini, ya Allah, untuk melangkah ke masjid, ya Allah, untuk melangkah ke majelis ilmu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, lantangkanlah suara kami, ya Allah, untuk melafazkan ayat-ayat-Mu, ya Allah, untuk mendakwahkan Islam ini, ya Allah, Islam ya rahmatan lil alamin ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangkanlah penglihatan kami, ya Allah, untuk melihat ayat-ayat-Mu, ya Allah, untuk melihat cipta-ciptaan-Mu, ya Allah, yang begitu kuasanya Engkau, ya Allah, memberikan ciptaan-Mu yang indah ini, ya Allah, di atas muka bumi ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jelaskanlah pendengaran kami untuk mendengar ayat-ayat-Mu, ya Allah, untuk mendengar nasihat-nasihat guru-guru kami, ya Allah, nasihat-nasihat orang-orang soleh, ya Allah, untuk mendengar nasihat-nasihat saudara kami, ya Allah, yang mana mereka menasihati kami ketika kami futur, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, tiada tempat kami mohon kecuali hanya kepadamu, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa-dosa guru-guru kami, ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Limpahkanlah segala amal kebaikan kami kepada mereka, kepada guru-guru kami, kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Tapi jangan Engkau limpahkan segala amal keburukan kami, ya Allah, karena mereka tidak pernah mengajarkan segala keburukan kepada kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah kami, ya Allah, di bulan Ramadan ini, ya Allah. Jadikanlah bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kami bermuhasabah, ya Allah. Bulan untuk meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kami kepadamu, ya Allah. Untuk meningkatkan amal soleh kami di hadapanmu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي يوم القيامة الشفيع وعلى الصراط النور إلى الجنة رفيقا من النار hijab. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran ini sebagai pedoman kami, ya Allah, sebagai petunjuk kami, ya Allah, sebagai penyelamat kami di neraka, sebagai penyelamat kami di akhirat nanti, ya Allah, sebagai penyejuk hati kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya Allah, ya Tuhan kami, teguhkanlah hati kami dalam agama kami ini, ya Allah, teguhkanlah hati kami dalam agama kami ini, ya Allah. Sabbit qulubana ala dinik, ya Allah. Semoga kami tetap teguh di dalam agama ini dan terus memperjuangkan agama ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah niat-niat hajat kami, ya Allah. Sampaikanlah kepada mereka-mereka saudara-saudara kami, guru-guru kami yang saat ini sedang sakit, ya Allah. Sembuhkanlah penyakitnya, ya Allah. Angkatlah penyakitnya, ya Allah. Satukanlah mereka dengan kami seperti sedia kala, ya Allah, berkumpul dalam ketaatan, ya Allah, dan meninggal juga dalam ketaatan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berakhir doa yang dilanjutkan, maka berakhir pula kegiatan kita pada malam hari ini. Ucapan terima kasih kepada Ustadz yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Tugas kita adalah mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini. Semoga berkah dan bermanfaat, menjadi amal jariah yang berbuah pahala tanpa putus, yang memudahkannya untuk masuk surganya Allah, dan semoga kita semua sama-sama berada di surganya Allah di akhirat kelak. Dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran admin yang sudah bekerja sama dan mensukseskan kegiatan pada malam hari ini. Ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah standby dari awal sampai akhir kajian. Jika ada yang benar
ada kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang salah itu datang dari diri pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon ridhonya. Baik, kita tutup sekali lagi majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya Alisa sebagai moderator pada malam hari ini. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.